Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Ajis Hasibuan dengan NPM 2019 44500 597 dari kelas R7G. Di sini saya akan mereview jurnal dan laporan penelitian yang sesuai dengan tema dan judul tugas akhir yang saya ajukan, yaitu implementasi data mining algoritma a priori dengan FP Growth menggunakan software WK386 untuk meningkatkan penjualan pada Alana Cafe and Bakery. Jurnal yang pertama yang berjudul Implementasi Algoritma a Priori dan FP Growth pada penjualan spare part yang ditulis oleh Aditya Wadanur dan Aprilisa Arumsari tahun 2022. Dari abstrak yang saya baca dari judul ini dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode KDD dan algoritma a priori serta FP Growth untuk menemukan aturan asosiasi dalam data transaksi penjualan spare part di PT Agung Toyota Denpasar. Penelitian ini penting untuk membantu perusahaan dalam menganalisis pola penjualan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa algoritma a priori menghasilkan aturan asosiasi dengan tingkat nilai confidence yang lebih baik, sementara algoritma FP Growth memiliki kecepatan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan strategi penjualan spare part yang lebih optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma a priori dan algoritma FP Growth untuk membentuk aturan asosiasi berdasarkan data transaksi penjualan spare part di PT Agung Toyota Denpasar. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan yaitu metode algoritma a priori dan FP Growth sangat cocok untuk masalah yang dihadapi dalam penjualan spare part di PT tersebut. Algoritma a priori digunakan untuk menentukan aturan asosiasi dengan tingkat nilai confidence yang baik, sementara algoritma FP Growth memiliki kecepatan yang baik. Dengan demikian, kedua metode ini dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan atau menganalisis pola penjualan dan meningkatkan penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan asosiasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat strategi penjualan yang lebih optimal, sehingga metode yang digunakan dapat sangat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jurnal yang kedua berjudul Implementasi Algoritma a Priori untuk Menentukan Pola Pembelian Produk pada Toko Madu Mukti, yang ditulis oleh Zain Al-Aziz dan Muslim Hidayat dan Saifur Rahman pada tahun 2023. Berdasarkan abstrak pada jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini membantu dalam menentukan pola frekuensi tinggi dan menghitung nilai minimum
support, serta confidence untuk menentukan pola pembelian. Dengan menggunakan algoritma a priori pada toko madu mukti, akan dapat mengetahui produk yang sering dibeli oleh konsumen dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Proses algoritma a priori melibatkan konsep item set, frequency support, and candidate item set. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode algoritma a priori dan algoritma FP Growth untuk menganalisis pola pembelian produk pada toko madu mukti. Kecocokan dengan masalah dengan metode yang digunakan, yaitu algoritma a priori dan FP Growth, memiliki kecocokan dengan masalah yang dihadapi dalam analisis pola pembelian produk pada toko madu mukti. Algoritma a priori digunakan untuk mencari pola hubungan antar suatu atau lebih item dalam dataset transaksi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menentukan pola frekuensi tinggi pembelian produk. Selain itu, algoritma FP Growth juga digunakan sebagai pengembangan dari algoritma a priori yang dapat mengatasi kelemahan algoritma a priori dalam hal waktu komputasi yang lama. Dengan demikian, penggunaan kedua metode ini dapat membantu dalam melakukan pola pembelian yang signifikan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan jurnal yang ketiga berjudul Penerapan Algoritma FP Growth pada Pencarian Hubungan Waktu Pembelian dan Barang yang Dibeli untuk Strategi Promosi Penjualan, yang ditulis oleh Tasya Murzakoh, Inggih Permana, dan M. Afdal pada tahun 2023. Berdasarkan abstrak pada jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas penggunaan algoritma FP Growth untuk menganalisis pola pembelian konsumen dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan promosi penjualan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan data transaksi penjualan dan analisis association rule mining atau ARM untuk menentukan pola-pola yang dapat digunakan untuk strategi promosi. Metode yang digunakan adalah algoritma FP Growth untuk menganalisis pola asosiasi antara waktu pembelian dan barang yang dibeli. Kecocokan dengan metode atau masalah yang digunakan yaitu algoritma a priori dan FP Growth digunakan dalam penelitian ini karena mampu menemukan pola asosiasi dengan lebih tepat dan efisien daripada algoritma a priori. FP Growth membangun struktur pohon yang disebut FP Tree untuk mempresentasikan pola, terutama pada dataset yang besar. Dengan demikian, penggunaan algoritma FP Growth cocok untuk menangani masalah penelitian ini. Baik,
Selanjutnya ada jurnal yang keempat berjudul Analisis Perbandingan Algoritma a priori dan FP Growth dalam Pembentukan Pola Asosiasi Keranjang Belanja Pelanggan, yang ditulis oleh Iva Musdalifah dan Arif Jananto tahun 2022. Dari abstrak pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membandingkan kinerja algoritma a priori dan FP Growth untuk membentuk pola asosiasi dalam keranjang belanja pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma FP Growth lebih unggul dalam menghasilkan aturan asosiasi yang lebih kuat dan akurat dibanding dengan algoritma a priori. Pola asosiasi yang dihasilkan FP Growth direkomendasikan untuk digunakan dalam perencanaan strategi penjualan, terutama dalam sektor penjualan peralatan gas bahan bakar. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu metode algoritma a priori dan FP Growth dalam pembentukan pola asosiasi dalam keranjang belanja pelanggan. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan yaitu algoritma a priori dan FP Growth sangat cocok dengan masalah yang dihadapi di perusahaan. Terkait pembentukan pola asosiasi dalam keranjang belanja pelanggan, algoritma a priori dan FP Growth telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola asosiasi dan kumpulan data transaksi penjualan yang dapat memberikan informasi berharga untuk perencanaan strategi penjualan dan pengembangan sistem pendukung keputusan perusahaan. Dalam penelitian ini, selanjutnya jurnal kelima berjudul Analisis Penerapan Data Mining dalam Penentuan Tata Letak Barang menggunakan Algoritma a priori dan FP Growth, yang ditulis oleh Aflukfi Harahap, Ade Lutfi Ramadan, Prangin-Angin, dan Kisen Kumar pada tahun 2022. Dari abstrak pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa artikel penelitian ini membahas penerapan algoritma a priori dan FP Growth dalam menentukan tata letak barang di sebuah supermarket. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan strategi penjualan dengan menyusun tata letak barang secara sistematis. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma FP Growth menghasilkan lebih banyak aturan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan algoritma a priori. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode algoritma a priori dan FP Growth untuk menganalisis tata letak barang di sebuah minimarket. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu metode algoritma a priori dan FP Growth sangat cocok dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan pada penelitian ini terkait pembentukan pola asosiasi dalam keranjang belanja pelanggan. Algoritma a priori dan FP Growth telah terbukti efektif dalam mengidentifikasikan pola asosiasi dalam kumpulan data transaksi penjualan yang dapat memberikan informasi berharga untuk perencanaan strategi penjualan dan pengembangan sistem pendukung keputusan perusahaan. Yang selanjutnya, jurnal ke-6 yang berjudul Pencarian Pola Asosiasi Minat Beli Kebutuhan Pokok menggunakan Perbandingan Algoritma a priori dan FP Growth studi kasus di toko Edi, yang ditulis oleh Rudiansyah dan Ade Sukmawati tahun 2019. Berdasarkan abstrak pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan strategi penjualan yang disusun dan susunan produk di minimarket dengan menganalisis pola pembelian pelanggan. Hal ini penting karena minimarket harus mengoptimalkan manajemen stok dan penempatan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat dalam pasar modern juga menuntut minimarket untuk dapat memanfaatkan data transaksi penjualan secara efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma a priori dan FP growth untuk menentukan pola asosiasi data transaksi penjualan. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode algoritma a priori dan FP growth untuk menentukan pola asosiasi dalam data transaksi penjualan. Algoritma a priori digunakan untuk menentukan aturan asosiasi yang menghasilkan lebih banyak aturan asosiasi daripada FP growth, namun memiliki nilai confidence yang lebih besar. Di sisi lain, algoritma FP growth memiliki lift ratio yang lebih tinggi dan proses pengolahan data yang lebih cepat daripada a priori. Selanjutnya, jurnal ke-7 berjudul Pencarian Pola Pelanggan Menggunakan Algoritma FP growth untuk Mendukung Keputusan Tata Letak Desain Produk, yang ditulis oleh Erna Hairani dan Christina Giuliani pada tahun 2022. Berdasarkan abstrak pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas penggunaan algoritma FP growth untuk menentukan pola pembelian pelanggan dalam data transaksi dan menggunakannya untuk mendukung keputusan desain produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola pembelian pelanggan dan menggunakan pengetahuan yang telah ditentukan untuk pengambilan keputusan dalam pengoptimalan tata letak produk dan penyimpanan. Penerapan algoritma FP growth menghasilkan 6 aturan asosiasi. 5 diantaranya terkait dengan kategori hadiah. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang tata letak, tampilan produk, dan menciptakan paket promosi atau diskon untuk menarik pembeli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode algoritma FP growth untuk menentukan pola pembelian pelanggan dalam data transaksi. Kecocokan masalah dengan metode yang digunakan. Metode algoritma a priori dan FP growth adalah dua metode yang digunakan dalam analisis atau pola pembelian pelanggan. Algoritma a priori menggunakan pendekatan brute force untuk menentukan pola asosiasi yang dapat menjadi lambat jika dataset besar. Selain itu, algoritma FP growth menggunakan pendekatan pohon atau FP tree yang lebih efisien dalam menentukan pola asosiasi, terutama pada dataset yang besar. Dengan demikian, FP growth cenderung lebih cepat dan efisien dibanding a priori dalam menentukan pola asosiasi dataset besar. Baik, yang selanjutnya yaitu jurnal ke-8 berjudul Analisis Data Transaksi Terhadap Pola Pembelian Konsumen Menggunakan Metode Algoritma a priori, yang ditulis oleh Tio Prasetya, Julia Ekayanti, dan Ade Irma Purnamasari pada tahun 2021. Berdasarkan dalam abstrak ini menyebut
bahwa algoritma F-background juga digunakan dalam analisis data transaksi dengan hasil 25 aturan asosiasi. Dan nilai tertinggi confidence yaitu 1,00 dengan aturan jika membeli item Oyakama maka membeli karakter. Selain itu, abstrak juga menyebut bahwa algoritma F-background juga digunakan dalam analisis data transaksi dengan 25 aturan asosiasi. Dan nilai tertinggi confidence yaitu 1,00 dengan aturan jika membeli item Oyaka maka membeli karakter. Metode yang digunakan adalah metode algoritma a priori dan F-background dalam menganalisis data transaksi penjualan toko. Kesesuaian masalah dengan metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode algoritma a priori dan F-background. Dua metode ini digunakan untuk menganalisis pola pembelian konsumen berdasarkan data transaksi penjualan. Algoritma a priori digunakan untuk menentukan aturan asosiasi dengan nilai minimum support 0,25 atau 25% dari nilai confidence 0,25 atau 25%. Sementara itu, algoritma F-background juga digunakan dalam menentukan aturan asosiasi dengan nilai minimum support yang sama dan tinggi confidence yaitu 1,00. Selanjutnya yaitu jurnal ke-9 yang berjudul Penerapan Algoritma a priori untuk mencari pola transaksi penjualan berbasis web pada Cafe Sukuyan Site, yang ditulis oleh T. Kurnia A. Lestari dan E. D. Oktaviani pada tahun 2023. Berdasarkan abstrak pada penelitian ini, penerapan algoritma a priori untuk menentukan pola transaksi penjualan berdasarkan menu di sebuah kafe berbasis web. Studi ini bertujuan untuk menganalisis data transaksi penjualan guna mendapatkan pola penjualan dan menggunakan untuk pengembangan strategi penjualan. Data dikumpulkan dari sebuah kafe di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau Cafe Sukuyan Site untuk menganalisis data tersebut. Hasil analisis dapat digunakan untuk memberi rekomendasi paket menu dan cross-selling. Artikel ini juga membahas metodologi pengumpulan data, pengembangan perangkat lunak, dan pengolahan data. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode algoritma a priori. Kesesuaian masalah dengan metode yang digunakan. Algoritma a priori telah terbukti efektif dalam menentukan pola transaksi penjualan dan membentuk kombinasi menu, makanan, dan minuman berdasarkan data transaksi penjualan. Algoritma ini telah digunakan dalam berbagai studi untuk menganalisis pola penjualan di kafe, toko, dengan hasil yang berhasil. Yang selanjutnya yaitu jurnal ke-10 yang berjudul Penerapan Algoritma F-background untuk Analisis Data Transaksi Penjualan di Internet Learning Cafe Kaliurang, yang ditulis oleh Kukuh Truna Wijaya dan Irfan Pratama pada tahun 2022. Dari abstrak pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma F-background untuk menganalisis pola penjualan di Internet Learning Cafe Kaliurang
Data mining digunakan untuk mencari pola pembelian dari histori transaksi sebelumnya dan menggabungkan beberapa pola menu untuk menciptakan efisiensi dalam pemilihan paket. Algoritma FPGROUND digunakan untuk menentukan himpunan data yang sering muncul dalam kumpulan data transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode algoritma FPGROUND dan kesesuaian masalah dengan metode yang digunakan. Algoritma a priori dan FPGROUND sangat cocok digunakan untuk menentukan frequent item set dalam kumpulan data. Algoritma a priori menggunakan pendekatan generate and test, sementara FPGROUND menggunakan pendekatan pembangunan tree. Dalam pencarian request item set, FPGROUND memiliki keunggulan dalam kinerja waktu yang lebih cepat dibanding dengan algoritma a priori, terutama pada dataset yang besar, sehingga pemilihan metode tergantung dengan ukuran dataset, efisiensi waktu, dan kejelasan implementasi aturan asosiasi yang diinginkan. Selanjutnya, jurnal ke-11 yang berjudul Implementasi Algoritma a priori untuk menentukan pola pembelian pada customer studi kasus toko bakul sembako, yang ditulis oleh Elvi Nurrahmi dan Yosabhat Ananda Nikola tahun 2021. Dari abstrak pada jurnal ini dapat disimpulkan, implementasi algoritma a priori digunakan untuk menganalisis pola pembelian di toko bakul sembako. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelian sedap mie goreng berhubungan dengan pembelian telur 25 gram. Informasi ini digunakan untuk strategi manajemen stok, penempatan produk, dan promosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode algoritma a priori untuk menganalisis pola pembelian di toko bakul sembako. Kecocokan metode atau kecocokan masalah dengan metode yang digunakan yaitu masalah yang dihadapi yaitu menganalisis pola pembelian di bakul sembako cocok dengan metode yang digunakan, yaitu algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk pembelian sedap mie goreng dan pembelian telur 250 gram. Selain itu, metode FPGROUND juga dapat digunakan untuk analisa pola pembelian. Namun dalam konteks ini algoritma a priori dapat terbukti efektif atau telah terbukti efektif dalam mengidentifikasikan pola pembelian di toko tersebut. Sekian video review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.